Halo, kembali bersama saya Landina Kila dengan NIM 1803030017 kelas A, semester 6 jurusan Sosiologi. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mereview tugas kedua saya, mata kuliah Sosiologi Politik, tentang ketidakpastian global dan diplomasi publik di dunia heteropolar. Langsung saja ke bab 1. Bab 1 itu membahas tentang ketidakpastian dan diplomasi publik. Ketidakpastian adalah hasil dari pergeseran sistemik menuju dunia heteropolar yang mendorong konfrontasi karena pendukung ekspansionis kebijakan luar negeri dan kekuatan regional yang mengarah ke krisis gabungan di mana berbagai aktor bertujuan untuk mendapatkan kepentingannya. Yang berikut tujuan buku ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan yang berlapis-lapis di antara kedua diplomasi publik dan ketidakpastian yang berasal dari transnasional terkini politik yang muncul dalam hubungan internasional. Titik berangkat untuk problematisasi diplomasi publik ini adalah pengakuan ukuran gelombang ketidakpastian politik terbaru. Sepanjang dunia, kemarahan dan kecemasan telah menandai proses demokratisasi, tren, dan tidak liberal, mengkonsolidasikan otoritarisme dan ketegangan sosial yang meningkat didorong oleh teguran globalisasi dan ide-ide radikal yang ditaburkan ke bawah. Ekstremisme politik mendapatkan jejak dalam politik dalam negeri, sementara organisasi internasional liberal menjadi semakin lumpuh, mengingat bahwa ketidakpastian melahirkan rintangan politik. Yang berikut atau berpartisipasi dalam jaringan politik internasional secara progresif menyerupai sekumpulan hiperrealitas dalam jaringan yang merangkul persaingan multipolar saat ini, yaitu negara regional seperti Rusia yang melenturkan otot tetangga mereka. Contohnya poster kisah sukses gelombang ketiga demokratisasi di Hungaria, Polandia, dan Ceko yang merangkul penulis baru Italianisme tentang negara tua seperti Inggris dan Amerika yang mengklaim bahwa hebat news Kanada politik populis. Sementara para pemimpin melepaskan negara mereka melalui perilaku kebijakan luar negeri yang isolasionis negara bagian lain, misalnya Cina yang mengadaptasi kebijakan luar negeri ekspansionis. Peluang yang meningkat untuk ketidakpastian menciptakan kebutuhan untuk mempertimbangkan fitur sosial yang mendasari diplomasi publik dan jenis politik lainnya. Yang berikut dalam buku ini kami mendefinisikan politik ketidakpastian sebagai epistem hiperrealitas latar depan dari tatanan dunia heteropolar yang dicirikan oleh simultan yang melemahnya kepemimpinan global, kompetitif, perjuangan kekuatan regional, kepentingan politik yang sangat khusus, aktor dan mode pemerintahan yang berfokus pada krisis yang terus-menerus sebagai sosialitas dalam politik internasional. Ketidakpastian dalam pengaturan ini hampir dipecah oleh realitas terfragmentasi yang endemik pada lanskap media hibrid global. Karena ketidakpastian kalkulasian yang melekat dan kesaling termukaan oleh hasil diplomasi dan statecraft untuk mengatasi tren yang muncul secara bersamaan, kami membawa perspektif tentang diplomasi publik dari Amerika Serikat, Eropa Timur Tengah, dan Asia. Bahwa buku ini menawarkan wawasan teoritis dan ujian yang sangat kaya dari praktik serta bidang minat antar aktor negara dan non-negara dari warga negara yang terlibat dengan masalah kebijakan ingin diplomasi publik. Yang berikut bagian A, diplomasi publik Amerika Serikat dan politik internasional. Diplomasi publik memainkan peran yang sangat unik dalam hubungan internasional Amerika Serikat. Menganalisis bagian runtuhnya kekaisaran Eropa mengikuti Perang Dunia II menciptakan kondisi bagaimana kedatangan Amerika Serikat sebagai pemimpin global
Beberapa kepentingan kepemimpinan global dengan penuh semangat menggunakan alatnya hegemoni, imperialisme dan kolonialisme yang telah gagal secara epik dan hancur. Sebaliknya, Hart Chronicles Amerika Serikat mengadopsi alat urusan luar negeri yang baru untuk memilih untuk tidak menjajah dunia, tetapi untuk menjadi Amerika. Alat-alat ini secara beragam disebut keterlibatan pertukaran budaya, advokasi, dan propaganda. Seiring waktu, praktisi dan para sarjana mengkonsolidasikan istilah payung atau diplopublik dihadapkan pada ancaman dominasi ideologis dan ekonomi kepentingan. Amerika Serikat memanfaatkan teknologi komunikasi juga sebagai kekuatan praktis di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat untuk menciptakan kerajaan abad ke-20 sendiri. Dilema bagi orang Amerika pemimpin yakni bahwa kolonialisme tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menghadapi peningkatan perlawanan di seluruh dunia untuk menciptakan fundamental strategi berbeda yang mungkin Amerika Serikat untuk mengelola tanpa keputusan atau mungkin pemerintah tanpa mengelola. Yang berikut, menurut Edward Gulion, untuk menciptakan istilah diplomasi publik, saya ingin menyebutnya propaganda, karena itu tampaknya hal yang paling dekat dalam penafsiran murni untuk dilakukan, tetapi propaganda selalu memiliki konotasi yang merendahkan di negara ini. Definisi diplomasi publik sebagai bidang akademis atau hubungan yang masih seiring berjalan di bidang akademis yang masih diperdebatkan, khususnya mengenai apa yang cocok dan tidak sesuai dengan diplomasi publik payung. Sarjana sepertinya telah berusaha mengaitkan bidang tersebut dengan penggunaan dan penanaman atau penciptaan kekuatan lunak. Yang berikut, dalam ini kuatnya perdebatan yang sering berlangsung, ada kesepakatan umum tentang beberapa elemen kunci dari rumus diplomasi publik, yakni praktik fungsional sebagai komunikasi kebijakan aktor internasional untuk warga negara asing dan kegiatan berbasis komunikasi negara dan aktor yang direstui negara ditujukan untuk kelompok non-negara di negara lain dengan harapan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan luar negeri. Singkatnya, diplomasi publik dapat dilihat sebagai mode komunikasi, praktik diplomatik dan di bidang akademik dalam konteks hubungan internasional abad ke-20, menjelaskan alat di mana Amerika Serikat berusaha untuk menjelaskan hegemoni internasional lebih memilih menggunakan lensa diplomasi publik sebagai propaganda. Kemudian, Amerika Serikat berusaha untuk mengatur sistem dengan propaganda atau dominasi budaya dengan intervensi politik atau militer yang lebih sering terjadi pada abad ke-20. Bagian A, sumber dan manifestasi ketidakpastian. Di bawahnya perubahan naratif. Meliputi yang pertama perubahan naratif. Sedikit pengetahuan, Amerika mengklaim bahwa Benjamin Franklin meninggalkan konstitu konvensional nasional pada tahun 1787 dan ditanya oleh seorang warga apakah konvensi tersebut telah memberi Amerika sebuah republik atau monarki, dan Franklin menjawab, republik jika Anda bisa menyimpannya. Orang mungkin membayangkan Henry Lutz dihadapkan dengan pertanyaan serupa menjawab pada tahun 1944, sebuah kerajaan jika Anda dapat mempertahankannya. 75 tahun kemudian, mungkin benar bahwa orang Amerika punya kekuatan untuk mempertahankan kerajaan mereka, tetapi yang tampaknya kurang adalah kemauan untuk melakukannya. Bagian berikut merangkum dua perdebatan yang sedang berlangsung. Pertama, perubahan sistematik dalam sistem internasional telah melemahkan keuntungan strategi jangka panjang tertentu dalam kekuatan keras dan lunak untuk mengurangi kebutuhan sistem kepemimpinan Amerika. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh perubahan internasional dan eksternal politik, ekonomi, dan sosial melemahkan narasi Amerika tentang misi global yang melemahkan keinginan publik Amerika untuk menerima biaya dan beban dari peran tersebut. Kekuatan sosial dan budaya adalah pembangkit faktor yang paling kuat dengan ketidakpastian mengasingkan anggota publik Amerika dari masing-masingnya, dan keraguan
tentang keterlibatan dengan dunia. Menurut Lepore pada tahun 2019 menunjuk pada bagaimana mendiskreditkan nasionalisme pada Perang Dunia II dan Perang Vietnam. Yang bagian berikutnya, perubahan sistem internasional, yaitu mengubah keseimbangan kekuasaan dengan menentang legitimasi sistem internasional berbasis aturan berbasis aturan Amerika Serikat dan Eropa ini diciptakan setelah Perang Dunia II. Menurut Zakaria, ia berpendapat bahwa kebangkitan sikap revisionis kebijakan luar negeri itu, yaitu Cina dan Rusia, terhadap sistem internasional yang menempatkan dua kekuatan besar di luar internasional sistem berbasis aturan dan merusak universalitasnya. Dia juga mengutip kebangkitan terorisme Islam sebagai tantangan tambahan yang berlarut-larut dalam kepemimpinan Amerika Serikat. Menurut Diamond, dia mengkritik tanggapan Amerika Serikat untuk tantangan eksogen. Konflik atas sumber daya yang semakin berkurang dalam pemerintahan memperburuk di sepanjang garis perpecahan sejarah etnis, suku, ras, agama, politik, dan sosial yang melemahkan konsensus internal yang diperlukan untuk keterlibatan dengan dunia. Kunci pelaksanaan diplomasi dan kenegaraan secara umum adalah diplomasi publik, khususnya adalah Amerika semakin meningkat melihat keterlibatan di dunia sebagai tidak dibutuhkan atau bermanfaat, dan tidak dimiliki kekhawatiran yang parah tentang biaya dan beban dari peran tersebut. Survei warga Amerika menunjukkan bahwa jumlah responden pendukung Amerika Serikat mengurus bisnisnya sendiri dan membiarkan negara lain mencoba melakukannya yang terbaik untuk mereka sendiri, sehingga meningkat dari 18% pada tahun 1964 menjadi 49% pada tahun 2008. Begitu pula dengan survei yang menanyakan apakah presiden harus fokus pada urusan dalam negeri atau luar negeri, menunjukkan bahwa antara 2007 dan 2013 responden yang menyukai urusan dalam negeri meningkat dari 39% menjadi 83%, sedangkan responden yang tidak menyukai urusan luar negeri menurun tajam dari 40% menjadi 6%. Gian C-nya, ketidakpastian naratif fitur dan diplomasi publik. Lepore berpendapat bahwa narasi dan pencitraan merupakan inti identitas dan citra suatu bangsa, kemudian pesan diplomasi publik dan strategi negara manapun akan menjadi tempat yang baik untuk mulai mencari cerita yang ingin diceritakannya. Menurut Manor, ia telah menciptakan istilah selfie diplomat atas upaya pemerintah untuk menciptakan media sosial nasional yang bersatu, menggambar paralel dengan upaya individu dan media sosial untuk langsung dapat dikenali dan mudah didekati. Dan yang paling penting di media sosial mereka adalah produk mereka bisa dapat dipasarkan. Yang bagian D, implikasi untuk diplomasi publik. Diskusi narasi, terutama narasi yang muncul akibat ketegangan permusuhan, yang menawarkan wawasan tentang peran yang mungkin dimainkan dalam sistem internasional ke depan dan implikasinya untuk penggunaan diplomasi publik sebagai alat yang terlibat di dalam dunia. Sejarah budaya dan keuntungan geopolitik dari dua samudra besar cenderung, yaitu publik Amerika menuju isolasionisme sebelum abad ke-20 dan Perang Dunia dengan ancaman eksistensial komunisme memungkinkan nasional pemimpin untuk meyakinkan publik mengadopsi narasi kepemimpinan baru. Berikut perubahan implikasi ini memiliki 3 konsekuensi. Yang pertama, cukup konkretnya sumber daya, kepentingan, dan sifat dunia yang saling berhubungan membuat Amerika Serikat tidak mungkin menarik diri dari masyarakat globalnya, sehingga tidak peduli dengan seberapa besar keinginan sebagian orang Amerika untuk melakukannya, karena pada saat ini Amerika Serikat adalah negara bagian terpadat ketiga di dunia. Panasnya global, kekuatan politik dan militer, sumber daya alam, perkembangan ekonomi, dan kapasitas budaya dan intelektual sangat tidak proporsional.
Yang kedua, bahwa pertumbuhan komunikasi yang cepat dan meluas di bidang teknologi dan semakin berjejaring dan tidak tersaing membuatnya semakin tidak mungkin untuk dipisahkan dari dialog internasional dan domestik. Yang ketiga, bahwa dunia tidak lagi berjalan dengan kekuatan keras saja, tetapi reputasi juga penting, dan persaingan di ranah soft power bertumpu pada daya tarik, yaitu kemampuan untuk dikagumi dan dihargai dengan upaya untuk melibatkan dunia dalam hal politik dan ekonomi. Kepentingan ini menurunkan dan melemahkan sumber daya lunak bagi negara Amerika Serikat. Dua narasi yang saling bertentangan ini berkaitan dengan kepemimpinan global yang menyajikan Amerika Serikat dan publik Amerika dengan dua pertanyaan eksistensial. Yang pertama, apakah Amerika Serikat ingin terlibat dalam politik internasional yang sama derajat seperti itu di akhir pada tahun ke-20? Dan yang kedua, apakah Amerika Serikat bersedia bertindak sebagai pemimpin global? Saat ini jawaban atas kedua pertanyaan tersebut muncul menjadi negatif, sehingga publik Amerika tidak memiliki keinginan untuk terlibat dan mendukung peran kepemimpinan global, dan menghindari keterlibatan dengan teknologi atau menghindari implikasi dari kemampuan sumber daya yang besar. Yang berikut, kontradiksi ini menghalangi baik pembuatan kebijakan yang koheren maupun pesan diplomasi publik yang koheren dan kontribusi sangat besar terhadap ketidakpastian, sehingga ketidakstabilan waktu dan kurangnya keinginan publik untuk kepemimpinan global Amerika Serikat ini disesalkan. Umat manusia muncul dari abad ke-20 dengan kondisi saat memasuki, tetapi tidak memiliki kekurangan tantangan, termasuk perang yang sedang berlangsung, yaitu kelaparan, kemiskinan, penindasan terlebih, sehingga mereka membutuhkan pemimpin yang terampil dan terinspirasi untuk memastikan bahwa abad ke-21 memajukan umat manusia, bukan ke belakang. Berikut, sekian dan terima kasih.